Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih terkait pembahasan masalah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syari'u rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Faslun, ay hada faslun, ini adalah sebuah fasal. Fi umurin, di dalam perkara. Tukhalifu, yang membedakan apa perkara. Yang membedakan fiha, di dalam perkara. Al-mar'atu, siapa perempuan. Ar-rajula, pada laki-laki. Fis sholah, di dalam sholat. Fasal ini atau bab ini menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Wa dzakara al-musannifu dzalika biqaulihi, dan menyebutkan al-musannifu, siapa musannif, dzalika pada demikian, biqaulihi, dengan berkatanya musannif, wal mar'atu, dan adapun perempuan, tukhalifu, adalah membedakan ar-rajula, pada laki-laki, bi khamsati, di dalam 5 asya'a, 5 perkara. Jadi di sini adapun perempuan berbeda pada laki-laki di dalam sholat itu pada 5 perkara. Farrojulu, dan adapun lelaki, yujafi, itu mengangkat, ayyarfa'u, maksudnya mengangkat, mirfaqaihi, 2 lengan sikunya, anjambaihi, dari 2 lambungnya, wayukillu, dan mengangkat, ayyarfa'u, maksudnya mengangkat, batnahu, pada perutnya, anfakhidaihi, dari 2 pahanya, firuku wassujud, di dalam ruku dan sujud. Perbedaan yang pertama adalah laki-laki itu mengangkat 2 tangannya. Maksudnya mengangkat di sini dijauhkan dari anjambaihi, dari 2 sisi lambungnya, dan mengangkat juga perutnya dari 2 pahanya di dalam ruku dan sujud. Nah, ini untuk laki-laki. Wa ijharu fi maudi'il jahri, dan yang kedua adalah menjaharkan di tempat yang jahar. Misalkan maghrib 2 rakaat awalnya, isya 2 rakaat awalnya, subuh di 2 rakaatnya, dan seterusnya. Jadi kalau memang ada jahar, sholat tersebut disunahkan jahar, maka lelaki disunahkan menjaharnya. Jadi laki-laki dianjurkan menjaharnya, mengkeraskan bacaan. Wa taqaddama, dan terdahulu bayanuhu, apa keterangannya jahar, fi maudihi, pada tempatnya jahar. Jadi jahar ini telah diterangkan pada bab yang terdahulu. Wa idza nabahu ay asabahu syai'un fi sholati sabbaha. Wa idza nabahu, apabila naba menimpa, hu, padanya orang, ay asabahu, maksudnya menimpa, syai'un, apa sesuatu, fi sholati, di dalam sholat, sabbaha, maka bertasbih ianya orang. Jadi kalau seandainya ada yang menimpa pada seorang itu di dalam sholat, maka hendaknya dia bertasbih. Ini yang khusus laki-laki. Ketika dia lupa, imam tersebut lupa, dia tertimpa sesuatu, maksudnya tertimpa karena lupa, maka bertasbih. Nah, bertasbih. Orang yang di belakangnya bertasbih, subhanallah, gitu. Fayaqulu subhanallah, maka mengucapkan ianya orang subhanallah, dengan mengucapkan subhanallah. Because di dzikri faqat, dengan maksud zikir saja. Jadi bertasbih tersebut dengan maksud zikir saja. Au ma'i'lami, atau bersama dengan niat memberitahukan. Jika ada orang lupa atau tertimpa di dalam sholatnya apa sesuatu padanya orang, maka ia bertasbih dengan maksud zikir saja, atau zikir dengan niat memberitahukan, itu boleh. Au atlaqo, atau memutlakan, ya udah saya berniat mengucapkan ya subhanallah saja, itu tidak masalah.
lam tabetul maka tidak batal sholatuhu apa sholatnya orang. Jika niatnya ia jikir saja atau mutlak subhanallah atau dia jikir dan niat memberitahukan maka tidak batal sholatnya. Awil i'lami faqat, namun jika ia niat subhanallahnya tersebut niat hanya memberitahukan orang, batolat maka batal sholatnya. Ini perbedaan tentang niatnya. Jika niat tersebut orang jikir saja maka tidak batal sholatnya, atau niat jikir dan memberitahukan maka tidak batal sholatnya, atau mutlak tidak batal sholatnya. Tapi dia berniat memberitahukan saja maka batal sholatnya. Wa auratu rojuli, dan adapun aurat rojul, auratnya laki-laki, yaitu anggota badan, baina surwatihi yang ada di antara pusarnya, warukbatihi dan dua lututnya, rukbat dan lututnya. Auratnya laki-laki itu di antara pusar dan lutut. Amma huma, adapun keduanya, maksudnya pusar dan lutut, falaisa maka tidak ada keduanya pusar dan lutut minal aurah dari aurat. Jadi pusar dan lutut orang laki-laki tersebut bukan aurat. Nah, yang aurat itu di antara pusar dan lutut. Nah, terus ke bawah. La ma fauqahuma, dan tidak juga anggota fauqahuma yang ada di atas keduanya. Nah, jadi kita telah ketahui ini. Wal mar'atu, sekarang kita membahas tentang perempuan. Wal mar'atu, adapun perempuan tuh kholifu, itu berbeda ar-rajula pada laki-laki fil khamsati di dalam 5. Al-madkurati yang disebutkan apa 5. Jadi perempuan juga membeda atau berbeda dengan laki-laki di dalam sholat pada 5 perkara. Fa innaha, maka sesungguhnya al-mar'ah perempuan, tadummu itu mengumpulkan, ba'doha pada sebagian perempuan, ila ba'din kepada sebagian yang lain. Jadi sholatnya perempuan itu mengumpulkan, artinya tidak merenggangkan seperti laki-laki, ia menyatukan anggota yang lain dengan anggota yang lainnya. Fatul siku, maka menempel ianya perempuan, batnaha pada perutnya perempuan, bifahidaiha dengan kedua pahanya perempuan. Jadi kalau laki-laki direnggangkan, dijauhkan, maka perempuan itu menempelkan tatkala ruku dan sujud perutnya dengan kedua pahanya. Birruku iwas sujudiha, di dalam rukunya perempuan dan sujudnya perempuan. Wa takhfidu sautaha, dan mensirkan, merendahkan sautaha pada bacaannya perempuan, in sholat apabila sholat ianya perempuan, bihadrati rijali dengan kehadiran atau dengan adanya laki-laki, al-ajanibi yang asing laki-laki. Jadi untuk perempuan yang pertama adalah dia menempelkan perutnya dengan kedua pahanya di dalam ruku dan sujud. Kemudian dia merendahkan bacaan suaranya apabila dia sholat di hadapan laki-laki yang ajanib, maksudnya laki-laki yang bukan mahram, laki-laki yang asing. Fa in sholat munfaridatan, jika sholat ianya perempuan munfaridatan, hal dalam keadaan sendirian, anhum dari mereka, laki-laki yang ajanib atau laki-laki asing, jaharot, maka mengeraskan ianya perempuan. Jadi kalau perempuan sholat tersebut sholat sendirian, maka ia mengeraskan bacaan seperti halnya laki-laki. Namun keras di sini tidak keras banget, keras yang sedang-sedang saja. Wa idza nabaha, apabila menimpa hak pada perempuan, syai'un sesuatu fis sholati di dalam sholat, sofaqat, maka bertepuk ia. Bertepuk ia. Jadi bedanya laki-laki kalau ada menimpa pada seseorang yang sholat maka ia tasbih subhanallah. Tapi kalau perempuan jika menimpa di dalam sholat maka hendaknya ia bertepuk. Caranya bagaimana? Bidor bil yamin, dengan memukulkan anggota yang kanan ala zuhril yusra, atas punggungnya yang kiri. Jadi tepukannya bukan tepuk dalam telapak tangan,
Tepukannya itu dengan memukulkan tangan kanan ala zohril yusra, atas punggungnya yang kiri. Nah, ini bisa kalau kajian kita bisa praktekkan. Namun kalau di sini hanya membahas saja, susah untuk dipraktekkan. Nah, jadi memukulkan bukan dalam sama dalam, tapi luar dengan dalam. Dengan bunyinya pak. Falau dorobat, jika jika memukul ianya perempuan, batnan pada perut, bibatnin dengan, maksudnya batnan dengan dalam, bibatnin dengan dalam telapak tangan, biqasdil la'bi dengan maksud bermain-main, walaupun pukulan tersebut, nah, walaupun pukulan tersebut qalilan, sedikit, ilmit tahrimi, bersama dengan tahu keharamannya, batalat, maka batal sholatuha, sholatnya perempuan. Seandainya ada perempuan, dia tahu udah keharamannya hal tersebut, ia melakukan, maka sholatnya seketika batal. Wal hunsa, adapun hunsa, orang jenis kelamin ganda, kalmar ati, seperti perempuan. Jadi hukumnya hunsa ini seperti perempuan di dalam sholat. Wa jami'u badanil mar'ati, dan adapun seluruh badannya perempuan, al-hurrati yang merdeka, auratun itu aurat, illa wajahaha, kecuali wajahnya perempuan, wa kaffaiha, dan dua telapak tangannya perempuan. Wahadihi, dan adapun ini, auratuha, auratnya perempuan, fis sholati, di dalam sholat. Aurat perempuan di dalam sholat adalah seluruh wajahnya, seluruh badannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini aurat perempuan di dalam sholat. Amma kharijas sholati, adapun di luar sholat, nah di luar sholat, fa'auratuha, maka adapun auratnya perempuan, jami'u badaniha, itu seluruh badannya. Jadi aurat perempuan di luar sholat adalah seluruh badannya. Nah, seluruh badannya, wajah sekalipun itu aurat bagi perempuan. Wal amatu, dan adapun amah, budak, karrojuli, itu seperti laki-laki. Budak perempuan ini seperti laki-laki hukumnya, fis sholati, di dalam sholat. Fatakunu, maka ada apa auratuha, apa auratnya amah, ma itu anggota, baina surwatihi, yang ada di antara pusarnya, warukbatihi, dan lututnya. Jadi amah budak perempuan ini auratnya seperti laki-laki, yaitu di antara pusar dan lututnya. Itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.